Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia dari kampus Universitas Riau Kepulauan. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang asal-usul terbentuknya bumi menurut teori nebula. Ini adalah salah satu materi dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bunda Feni Agustina MSI. Kita mulai dari teori nebula atau juga yang disebut dengan teori kabut. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Swedenborg pada tahun 1688 sampai 1772, pada tahun 1734, dan disempurnakan lagi oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804 pada tahun 1775. Nah, Ken Laplace mengatakan bahwa tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas, dan unsur gas yang sebagian besar adalah hidrogen. Gaya gravitasi yang dimiliki menyebabkan kabut itu menyusut lalu berputar mengikuti arah tertentu. Suhu kabut kemudian memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau yang kita sebut dengan matahari. Adapun tahapan atau kejadian dalam teori nebula adalah yang pertama, matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas, kabut yang begitu pekat dan besar seperti kita lihat pada contoh gambar berikut. Nah, ini adalah bentuk gas atau kabut tersebut yang masih pekat. Yang kedua adalah kabut tersebut berputar, berpilin dengan kuat, di mana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang lalu membentuk matahari. Dan seperti kita lihat pada gambar berikut, ini adalah gambar matahari di antara di sini tengah-tengah dikelilingi oleh kabut. Yang ketiga, materi-materi tersebut tumbuh makin besar, lalu kemudian gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk susunan keluarga matahari. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti gambar berikut. Ini matahari. Nah, ini yang disebut keluarga matahari, itu susunan-susunannya. Dia mengelilingi matahari yang di tengah-tengah ini ya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori nebula. Kelebihannya adalah teori ini berhasil menjelaskan bahwa tata surya datar, orbit elips planet mengelilingi matahari hampir datar. Sedangkan kekurangannya ada dua. Menurut James Clerk Maxwell dan Sir James Jeans menunjukkan bahwa massa bahan dalam gelang-gelang tak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi sehingga memadat menjadi planet. Dan yang kedua itu menurut F.R. Moulton, dia menyatakan bahwa teori kabut tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum sudut paling besar haruslah planet, bukan matahari. Nah, itu kekurangan menurut dua para ahli, yaitu James Clerk Maxwell and Sir James Jeans dan F.R. Moulton. Berbagai modifikasi teori nebula telah dikembangkan. Menurut astronom Jerman C. von Weizsäcker memperkenalkan hipotesis nebulanya pada tahun 1940-an. Yang pertama, dia menyatakan bahwa suatu lapisan materi bersifat gas pernah muncul dan keluar sampai jauh sekali dari garis khatulistiwa matahari pada zaman purba. Lalu, sebagian besar lapisan terdiri dari unsur ringan hidrogen dan helium. Nah, kemudian tekanan panas dan radiasi matahari
menghilangkan sebagian hidrogen dan helium dan meninggalkan unsur-unsur yang lebih berat. Lalu, unsur-unsur tersebut berkumpul dalam deretan konsentris yang berbentuk seperti ginjal. Deretan massa ini menarik bahan-bahan lain yang terdapat di ruang angkasa dan berkembang menjadi planet. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Terima kasih.